Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Formasi ular, bangkit. Formasi Phoenix Surgawi, bangkit. Formasi naga kuno, bangkit. 3 kelompok utama Warcraft hampir tidak ragu-ragu. Formasi klan dibuka. Roar, 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 ditemani oleh 3 raungan yang mengejutkan, 3 raksasa kuno dengan ketinggian 10.000 kaki merentangkan seluruh tubuh mereka di udara, dan aura yang sangat liar dan kuno tiba-tiba menyebar ke seluruh lapangan. Ular surgawi kuno, Phoenix surgawi kuno, dan naga kuno Taiksu telah tiba. 3 spesies mitos utama di dunia kuno Warcraft bertarung sampai mati ketika mereka bertemu, tetapi hari ini, di bawah panggilan keturunan mereka berkumpul secara harmonis untuk bertarung berdampingan. Bunuh. Di mata tentara klan jiwa yang terkejut, 3 raksasa kuno bergegas menuju formasi tentara klan jiwa dengan cara yang sangat brutal. Alkimia, kuali mengendalikan langit. Setelah hening sejenak, klan Yao akhirnya memperlihatkan taringnya yang sangat tajam. Di bawah aroma obat yang tak ada habisnya, kuali obat besar dipanggil dari kehampaan oleh pasukan klan pengobatan. Itu tidak lebih kecil dari segel kehancuran yang dipanggil oleh pasukan klan jiwa. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis aneh, dan tampak seperti substansi. Aura kuno tiba-tiba beriak di udara. Tekan, tekan, tekan. Sebuah suara terdengar seperti puluhan ribu orang mengaum serempak. Kuali obat sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba bergetar, berubah menjadi bola cahaya redup, dan menghantam kamp klan jiwa dengan keras. Jika mereka terkena kuali hitam raksasa ini, sebagian besar anggota pasukan klan jiwa yang kuat akan terbunuh di tempat. Sungguh luar biasa. Sekarang 6 dari 8 klan kuno telah berkumpul, dan kelima klan telah menyiapkan formasi penekan klan mereka. Hanya klan Xiao kami yang belum muncul. Klan Xiao saya hampir mempraktikkan formasi penekan klan, tapi sayang sekali pasukan klan Xiao kita tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Xiao Chen, yang sedang menunduk dengan darah mendidih, tiba-tiba menamparkan pahanya. Xiao Jiu, yang berdiri di sisi Xiao Chen, mengedipkan matanya bingung. Baginya, anggota baru klan Xiao, masih sulit memahami emosi kompleks nenek moyang Xiao Chen. Suku kuno, suku Yan, dan suku Guntur bertanggung jawab atas pertahanan, sedangkan 3 suku utama Tianfu, suku Yao, dan Warcraft bertanggung jawab atas serangan. 8 pukulan mengejutkan dilepaskan, yang cukup untuk mengubah wajah surga dan bumi. Dalam sekejap, medan perang kuno berubah menjadi tempat gelap di mana para dewa ditinggalkan dan hantu dibenci. Bintang-bintang yang jatuh, kuali obat 10.000 transformasi, dan 3 binatang suci kuno semuanya menyerang lokasi pasukan klan jiwa dalam satu serangan yang mengejutkan, menyebabkan semua ahli klan jiwa tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Sebagian besar energi mereka dihabiskan untuk mengendalikan segel kehancuran yang tinggi di langit. Apa yang harus mereka lakukan dengan 8 serangan kuat ini? Kalian mundur dan biarkan aku datang. Void Tunyan mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia sangat kejam, dia masih merasakan sedikit ancaman fatal darinya. Tidak, tidak apa-apa, jangan memaksakan dirimu, biarkan aku yang melakukannya. Kaisar jiwa yang berwajah serius menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan lambaian lengan bajunya, sebagian besar kabut hitam tebal memenuhi langit di atas jiwa. Tentara klan dibawa pergi. Di bawah kekuatan kaisar jiwa yang hampir perkasa, kabut hitam aneh segera menyelimuti seluruh pasukan klan jiwa. Hancur, retak, suara rantai yang menusuk keluar dari kabut hitam. Dalam sekejap, sebuah jebakan terbentuk di sekitar kabut hitam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah ganas terjerat dalam jebakan tersebut, dan terdengar semburan raungan yang melengking, dikeluarkan darinya. Boom! Jaring itu akan segera terbentuk, dan 8 serangan mengerikan menghantamnya, menembus sebagian besar kabut hitam dalam sekejap. Sialan, kenapa kamu begitu kuat? Ekspresi kaisar jiwa berubah, dan dia segera mengulurkan tangannya dan dengan panik menyuntikkan semangat juangnya yang sekuat sungai ke dalam kabut hitam. Kecepatan terlihat dengan mata telanjang. Tinggi di langit, menghadapi serangan gabungan dari 3 suku, segel hitam setinggi puluhan ribu kaki hampir runtuh pada sentuhan pertama. Setelah ledakan keras, segel kehancuran yang mengumpulkan kekuatan semua suku jiwa yang kuat akhirnya meledak. Pada saat yang sama, pasukan klan jiwa di bawah semuanya mengerang,
aura mereka langsung melemah, dan mereka dikalahkan. Bang! Ketika hantu terakhir dari ular surgawi kuno menghilang di depan formasi pasukan klan jiwa, formasi jaring besar yang telah menjadi sangat tipis hingga hampir tidak terlihat juga runtuh. Huff! Kaisar jiwa berwajah pucat perlahan meletakkan tangannya dan mendengus enggan. Dia bodoh, dia benar-benar bodoh, dia sebenarnya bersaing dengan musuh yang jauh lebih banyak dari mereka dalam formasi dan konsumsi besar, dia benar-benar bodoh. Ketika badai energi yang memenuhi seluruh langit perlahan menghilang, pasukan koalisi, yang melihat dengan jelas penderitaan pasukan klan jiwa, segera bersorak seperti gemuruh gunung dan tsunami. Pasukan koalisi berhadapan dengan tentara klan jiwa, pertandingan pertama, kompetisi formasi, pasukan koalisi menang. Kaisar jiwa surga, kamu kalah di game pertama. Kata Gu Yuan sambil tersenyum dalam suasana hati yang baik. Ku bilang, siapa yang menang pada akhirnya adalah pemenang sebenarnya. Ayo, kita naik ke sana dan bertarung. Kaisar Huntian memandang Gu Yuan tanpa ekspresi, berjingkat, dan langsung menuju ke langit. Kalian berdua, hati-hati dengan Void Swallowing Flame. Gu Yuan menoleh ke Lei Ying dan Yan Jin dan buru-buru memberitahu mereka, lalu mengikuti mereka tanpa ragu-ragu. Faktanya, dia dan Kaisar Jiwa telah diam-diam bertarung satu sama lain selama ribuan tahun, dan mereka telah lama mengetahui kekuatan satu sama lain. Sulit untuk mengalahkan atau kalah satu sama lain dalam waktu singkat, jadi pertempuran ini terutama bergantung pada situasi pertempuran kekuatan utama kedua belah pihak. Para pemimpin tertinggi pasukan koalisi telah memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan utama klan jiwa lagi, dan pertempuran berikutnya akan menjadi waktu untuk menghancurkan klan jiwa dalam satu gerakan. Void Swallowing Flame, tolong. Lei Ying dan Yan Jin melangkah keluar dari kerumunan, mengundang Void Swallowing Flame untuk bertarung. Haha, kali ini aku pasti akan memberikan kalian berdua kejutan besar. Tunyan menatap mereka berdua dengan tatapan yang agak dingin. Mereka bertiga segera menemukan daerah terpencil untuk membuka medan perang, dan diam-diam menghindari lokasi pasukan kedua belah pihak. Bunuh. Di bawah kepemimpinan Raja Pemusnahan Hitam Gulai, kekuatan utama pasukan koalisi langsung menuju pasukan klan jiwa. Ayo, kami, pasukan klan jiwa menggunakan 4 orang suci pertarungan bintang 7 sebagai pisau tajam dan langsung masuk ke kamp koalisi. Boom, boom, boom. Saat pasukan kedua belah pihak mulai terlibat dalam pertarungan tangan kosong, medan perang kuno langsung berubah menjadi penggiling daging pegunungan mulai bergetar hebat. Pada saat ini, saya khawatir sebagian besar provinsi tengah langsung mengetahui bahwa pertempuran mengerikan sedang terjadi di pegunungan Zhangtian di wilayah barat laut. Bahkan jika para tetua tertinggi dari beberapa sekte di Zhongzhou bersedia menyaksikan pertempuran tersebut, mereka akan ketakutan oleh energi pembunuh dan berdarah yang membumbung ke langit. Ada 9 orang suci petarung tingkat tinggi yang masih berada di medan perang di pihak pasukan koalisi. Raja Pemusnahan Hitam Gulai, Xiao Jiunai, orang suci petarung bintang 8, 3 dewa dari klan kuno, Lei Ba dari klan kuno. Klan Guntur, Roh Api dari klan Yan, dan Yao dan dari klan Yao serta Xiao Yan dari klan Xiao adalah orang suci pertarungan bintang 7. Hanya ada 4 orang suci pejuang tingkat tinggi di sisi klan jiwa, Hun Tu, Hun Yan dan 2 orang suci pejuang bintang 7 yang tidak dikenal. Jadi setelah Gulai dan Xiao Jiu masing-masing mengambil orang suci petarung bintang 7, 6 orang suci pil obat mulai berurusan dengan Hun Tu dan Hun Yan seperti orang gila. Xiao Yan, di sisi lain, melarikan diri ke kedalaman kamp klan jiwa dan mencari 4 orang suci pejuang bintang 8 dari orang mati hidup. Bang! Xiao Yan meledakkan santo petarung bintang 2 dengan jentikan tangannya. Bagi Xiao Yan, yang telah mencapai level 7 Star Fighting Saint, dia bahkan tidak perlu menggunakan skill bertarung untuk menghadapi Fighting Saint level rendah. Dia bisa menghancurkan Fighting Saint level rendah menjadi beberapa bagian hanya dengan pertarungan murni pelatihan semangat. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan santo petarung tingkat menengah, Anda mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak usaha, dan masih perlu menggunakan keterampilan bertarung. Xiao Yan, yang telah berada jauh di belakang garis musuh untuk sementara waktu, telah membunuh 4 orang suci yang bertarung dan lebih dari selusin setengah orang suci dari klan jiwa. Banyaknya kematian orang-orang kuatnya segera menarik perhatian para pemimpin dari klan jiwa. Betapa keterlaluannya, klan manakah kamu orang kuat? Kamu benar-benar berani masuk jauh ke dalam jantung pasukan klan jiwa kita.
Orang kuat klan jiwa yang terbungkus kabut hitam segera melangkah keluar angkasa kehadiran. Oh, kamu tidak mengenalku. Kurasa itu adalah jiwa klan jiwa yang tersembunyi di alam jiwa. Aku Xiao Yan dari klan Xiao. Xiao Yan berhenti dan memandang pria klan jiwa yang kuat ini dengan penuh minat. Apa? Xiao Yan dari klan Xiao. Lari. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kabut hitam, lalu dia dengan cepat lari ke kejauhan. Pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dengan lembut menepuk kabut hitam dengan jejak tangannya. Energi pertarungan yang agung di tubuhnya melonjak seketika, dan dalam sekejap, sebuah pesta terbentuk anjing laut putih seperti gunung besar. Teknik penyegelan, segel besar teratai murni. Segel raksasa itu ditutupi dengan tanda teratai aneh yang tak terhitung jumlahnya. Pergi. Di bawah perintah Xiao Yan, tubuh segel putih susu dari segel besar Jinglian tiba-tiba bergetar, dan penghalang di ruang angkasa langsung menerobos ruang dan mencapai langit di atas kabut hitam yang aneh, dan kemudian menekannya dengan keras. Bang! Jeritan tiba-tiba muncul dari kabut hitam yang langsung dihantam oleh segel besar Jinglian, dan kemudian sesosok tubuh kurus berjubah hitam dengan nafas berat jatuh dari kabut hitam. Xiao Yan sudah menunggu sosok itu turun dari langit. Sialan! Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa kultivasiku hilang? Pria parubaya dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya tiba-tiba batuk seteguk darah. Pedang panjang api putih susu menembus langsung ke dada pria klan jiwa yang kuat, menyebabkan dia menjerit kesakitan lagi. Diam? Izinkan aku bertanya padamu, di mana Hun Yuantian dan yang lainnya? Xiao Yan memandang Soul Clan Fighting Saint dengan ekspresi kosong. Bagaimana kamu tahu tentang keberadaan Master Hun Yuantian dan yang lainnya? Murid Doseng berjubah hitam tiba-tiba menyusut, matanya berkedip cepat. Keberadaan keempat tetua itu adalah rahasia tingkat tinggi klan jiwa. Siapa yang membocorkan berita tersebut? Katakan padaku, di mana mereka? Xiao Yan memutar lengannya, dan pedang api di tangannya segera menggerakkan lukanya lagi. Hanya saja Doseng berjubah hitam bisa dianggap sebagai orang yang kejam kali ini. Bukan saja dia tidak berteriak kali ini, tapi dia menatap Xiao Yan dengan tatapan sinis. Ingin tahu di mana Tuan Hun Yuantian dan yang lainnya berada? Hahaha, jangan pikirkan itu. Setelah Doseng berjubah hitam tertawa liar, dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Orang-orang dari klan jiwa sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kamu dapat menutup kultivasimu, kamu tidak dapat menutup keinginan untuk mati. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian dengan lambaian tangannya, api putih susu keluar dari mayat tersebut, seketika mengubah tubuh dan jiwanya menjadi ketiadaan, sepenuhnya memotong kemungkinan kebangkitannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metodeku sendiri untuk memaksa Hun Tianyun keluar. Xiao Yan tersenyum misterius, dan kemudian menggunakan semangat juangnya untuk berteriak dengan keras, Xiao Yan ada di sini, siapa yang berani bertarung? Petik 2. Siapa yang berani bertarung? Didukung oleh semangat juangnya yang kuat, suara Xiao Yan langsung menyebar ke seluruh medan perang kuno. Medan perang tiba-tiba menjadi sunyi sesaat, dan kemudian melanjutkan tugasnya. Beberapa orang suci pertarungan bintang 7 di pasukan klan jiwa yang mampu bertarung melawan Xiao Yan masih dikepung oleh Gulai dan sekelompok orang kuat lainnya. Orang kuat klan jiwa lainnya takut mereka akan kehilangan akal sehat dan pergi ke Xiao Yan akan mati. Jauh di atas langit, 4 sosok agung diam-diam muncul, sepertinya diam-diam merencanakan sesuatu. Xiao Yan ada di sini, siapa yang berani bertarung? Xiao Yan, pembunuh keturunan langsung Ku Hun Feng, aku akan membunuhnya. Seorang sosok tua berkata dengan mata merah dalam sekejap. Hun Yuantian, tugas yang diberikan oleh Bapak Bangsa lebih penting. Pertama, siapkan alam kematian. Aku akan segera kembali. Aku tidak akan merasa nyaman jika Xiao Yan tidak mati. Apakah Hun Yuantian gila? Biarkan dia pergi. Keturunan darahnya yang berharga akhirnya menjadi pemimpin klan muda dari klan kita, tapi dia dibunuh oleh Xiao Yan di ruang api iblis. Jika dia tidak mengeluarkan bau mulut seperti itu, dia mungkin secara tidak sengaja mengaturnya, jebakan maut. Sudah berakhir. Oh, itu saja. Kuharap hantu tua ini segera kembali. 3 orang lainnya saling memandang tanpa daya dan harus menghentikan tindakan mereka untuk sementara waktu. Xiao Yan ada di sini, siapa yang berani bertarung? Xiao Yan,
yang tidak memanggil orang di dalam hatinya, berteriak lagi tak percaya. Xiao Yan, aku ingin kamu mati. Begitu dia selesai berbicara, suara kebencian datang dari jauh. Kabut hitam tebal yang menyelimuti langit di atas Burning Sky Mountains tiba-tiba terbelah, dan sosok tua yang dipenuhi energi mematikan turun dengan cepat. Boom! Di saat yang sama, aura mengerikan yang tidak lebih lemah dari Raja Pemusnahan Hitam Gulai tiba-tiba menutupi Xiao Yan dan mengunci Xiao Yan. Sein Pertarungan Bintang 8. Ini adalah master ras jiwa yang hebat yang telah berkultivasi hingga tahap awal dari orang suci Pertarungan Bintang 8. Hehe, memang benar, anggota klan jiwa yang kuat mengambil umpannya. Siapa kamu? Xiao Yan bertanya dengan santai. Hun Yuantian mati di tangan leluhur klan Xiao Mu, Xiao Xuan, dan pemimpin klan jiwa muda Hun Feng yang kau bunuh adalah keturunan langsungku. Berlututlah dan mati, aku bisa membiarkanmu mati. Kamu harus lebih tegas. Yuantian menatap Xiao Yan dengan kebencian. Garis keturunannya akhirnya melahirkan keturunan yang menjanjikan, Han Feng, yang memiliki garis keturunan dewa dari klan jiwa. Kemudian, dia langsung ditunjuk sebagai pemimpin klan muda klan jiwa oleh Kaisar Jiwa. Apakah menurut Anda mudah untuk mengembangkan keturunan darah yang luar biasa? Akibatnya, pemimpin muda klan Han Feng dibunuh oleh Xiao Yan bahkan sebelum dia sempat mengambil posisi sebagai pemimpin klan muda. Bagaimana jiwanya Yuantian tidak marah? Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membangkitkan, menurutku lebih baik kamu mati bersama dengan keturunan darahmu yang berharga, Hun Feng. Xiao Yan terus menggoda Hun Tianyuan tanpa tergesa-gesa. Dia menunggu makhluk tidak manusiawi ini dibuat marah olehnya, dan dengan marah memanggil pintu kematian dan menelannya, sehingga dia bisa merencanakan untuk merebut pintu kematian. Nak, kamu sedang mencari kematian. Coba aku lihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Benar saja, mata Hun Yuantian berkilat tajam dan dia siap menyerang. Aku melihat sosok tua Hun Yuantian tiba-tiba bergetar, dan udara hitam yang dipenuhi udara mematikan menyebar dari tubuhnya. Kemudian dia berdiri dengan tangan di dada dan membentuk serangkaian segel rumit seperti kilat, dan berteriak dengan suara rendah. Melahap jiwa. Berdengung-berdengung. Kabut hitam tebal dan aneh segera keluar dari lengan lebar dan jubah Hun Yuantian. Di dalam kabut hitam, jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah menjulang dan ganas berteriak dengan sedih. Kabut hitam aneh dan tubuh jiwa yang menjulang bercampur menjadi satu, dan segera menabrak Xiao Yan yang pertama menanggung bebannya. Satu jari ke dunia bawah akan memotong hidup dan mati, satu jari ke dunia bawah. Xiao Yan dengan tenang memulurkan jarinya dan menunjuk ke depan dengan ringan. Bas! Sejumlah besar energi pertarungan segera melonjak, dengan cepat mengembun menjadi jari kuning tua berukuran ratusan kaki di udara. Permukaan jari raksasa kuning tua ini sangat kasar, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Begitu jari raksasa berwarna kuning tua itu muncul, jari itu bergemuruh dengan keras. Bang! 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 Sebagian besar kabut hitam runtuh dimanapun jari raksasa kuning tua itu lewat, dan jeritan jiwa yang meledak terdengar dari waktu ke waktu di kabut hitam. Satu jari ke dunia bawah untuk mengakhiri hidup dan mati. Apa-apaan ini? Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Melihat jari besar berwarna kuning tua yang sekuat bambu patah, milik Hun Yuantian ekspresinya juga berubah, dan dia segera mengganti segel tangannya dan menggerakkan tangan besarnya ke tembakan berikutnya berkata, pintu kematian. Bas! Dan dengan cepat berubah menjadi pintu hitam dengan nafas kematian di telapak tangannya. Buka pintu kematian. Jejak tangan Hun Yuantian berubah, dan pintu hitam itu bergemuruh terbuka. Tiba-tiba, kekuatan isap yang sangat mengerikan meledak, dengan panik menarik segala sesuatu di sekitarnya ke dalam kegelapan. Wow! Saat Hun Yuantian memuntahkan seteguk darah, pintu hitam itu tiba-tiba membengkak lagi, dan gaya tarik yang lebih mengerikan menarik jari besar berwarna kuning tua itu ke dalam. Kemudian dia menelan pintu kematian yang ditunjuk Huang Quan, dan tidak sabar untuk melahap Xiao Yan di belakangnya. Pintu keheningan yang mati. Haha! Ayolah, ayolah! Siapa yang tahu bahwa Xiao Yan tersenyum aneh, menyerah sepenuhnya, dan berjalan ke pintu keheningan yang mati. Bang! Pintu kematian, yang terus-menerus menelan dua badan energi besar, akhirnya menutup sepasang pintu hitam raksasa itu dengan puas. Hahaha, Xiao Yan, idiot akhirnya mati.
Hun Yuantian yang sedang duduk bersila di pintu hitam tertawa terbahak-bahak. Masih ada waktu, tapi Huntu dan yang lainnya hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan menyerang Raja Pemusnahan Hitam Gulai secara diam-diam untuk mendukung mereka terlebih dahulu. Hun Yuantian berdiri dan mengamati situasi pertempuran, dan lalu dia menyelam ke dalam kabut tebal dan menuju ke medan perang. Ini adalah ruang gelap yang dipenuhi aura kematian. Dadada, sesosok tubuh kurus berjalan perlahan di antara mereka. Udara hitam yang kaya dan aneh di ruang angkasa sangat korosif, melahap semua energi dan makhluk hidup dengan gila-gilaan, tetapi tidak dapat mencapai jarak 1 kaki pun dari sosok ramping ini. Ditemukan, di sana, sosok kurus itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, Xiao Yan muncul di area gelap. Di tengah area gelap, sebuah batu hitam yang tersembunyi di udara hitam pekat memancarkan gelombang unik, yaitu nafas Hun Yuantian. Apakah ini benar-benar keterampilan bertarung yang diciptakan oleh prajurit Dou di kuno? Itu tidak bisa dibanggakan, kan? Jika makhluk yang kekuatan jiwanya lebih kuat dari milikmu tersedot ke dalam gerbang kematian, bukankah itu berarti gerbang kematian? Otoritas kendali akan diambil alih. Bagaimana Kaisar Dou yang kuat bisa meninggalkan celah sebesar itu saat menciptakan keterampilan bertarung? Tidak. Kurasa Kaisar Dou yang kuat memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan jiwanya dan tidak takut musuh. Kekuatan jiwa melebihi miliknya. Tapi dari mana datangnya kesempurnaan surgawi Hun Yuantian? Melihat batu hitam dengan jejak kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Hun Yuantian, Xiao Yan tertawa, lalu melambaikan lengan bajunya. Kekuatan jiwa yang tak tertandingi melonjak, langsung mengeluarkan kekuatan jiwa yang lemah. Dunia luar. 2 orang suci petarung bintang 7 yang disembunyikan oleh klan jiwa telah mati satu demi satu di bawah kekuatan penghancur Gulai dan Xiao Jiu. Keduanya segera bergabung dalam pengepungan Huntu dan Hun Yan tanpa henti. Awalnya dikepung oleh 7 lawan dengan level yang sama, termasuk 3 dewa dari klan kuno, 2 orang suci iblis, yang sudah dalam bahaya, segera menjadi berbahaya. Hun Yuantian, yang bersembunyi di kehampaan dan menyelinap sepanjang jalan, melihat bahwa Huntu akan mati di bawah pukulan terkuat Gulai, dan segera berencana memanggil gerbang kematian untuk menyerang Gulai. Keheningan yang mematikan. Jejak tangan Hun Yuantian berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Bang! Sebuah pintu hitam kecil terbang dari telapak tangan Hun Yuantian, dan segera bangkit melawan badai, berubah menjadi pintu hitam raksasa berukuran sekitar 100 kaki. Hun Yuantian sedikit terkejut dan berkata, tidak, mengapa itu muncul sebelum segel tanganku selesai? Wrath of the Underworld, raksasa yang sangat besar tiba-tiba mencondongkan tubuh dari pintu kematian, membuka mulut besarnya sedikit, dan mengeluarkan satu bait. Mo, dia mengucapkan kata itu, dan hantaman gelombang suara besar yang hampir merusak segera menyerbu menuju Hun Yuantian, menyebabkan semua ruang di jalurnya runtuh. Bang! Hun Yuantian berada dalam kondisi mati hidup, dan esensi jiwanya sudah sangat lemah. Begitu dia terkena lautan gelombang suara yang sangat besar ini, dia segera mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya, pikirannya meraung dengan ganas seperti guntur yang menghancurkan dunia, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Gulai yang sedang mengepung Huntu terkejut saat kedua pria itu tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya dan mulai bertarung sengit. Jari Agung Nirwana, dia bereaksi sangat cepat tanpa ragu-ragu. Dia segera berbalik dan mengangkat jarinya, lalu menekannya dengan kuat pada Hun Yuantian. Boom, boom, boom. Jari hitam raksasa yang dipenuhi aura kehancuran yang sangat menakutkan dengan cepat dipanggil oleh Gulai, seolah-olah semua kehidupan akan musnah di bawah jari ini, dan jari hitam yang panjangnya ratusan kaki adalah jari raksasa itu hancur dengan keras. Di sisi lain, Xiao Jiu yang auranya samar-samar terhubung dengan Xiao Yan, merasakan kedatangan Xiao Yan lebih awal dari Gulai dan segera mundur dari medan perang. Teknik guntur, tombak dewa petir. Xiao Jiu melakukan gerakan biasa, dan cahaya guntur yang tak berujung bertahan di telapak tangannya. Di bawah kilatan cahaya keemasan, tombak guntur emas yang panjangnya sekitar beberapa kaki dengan cepat terbentuk di tangannya. Saat tombak guntur emas terbentuk, bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar pelan. Itu telah melampaui jangkauan ketahanan ruang ini. Tombak Dewa Petir, pergi. Xiao Jiu, yang tampak serius, mengangkat tombak petir emas ke atas bahunya, lalu melemparkannya dengan seluruh kekuatannya.
Boom! Ledakan sonik yang panjang terdengar, dan senjata petir emas tiba-tiba bergetar, langsung berubah menjadi sambaran petir emas dan menembus dada Hun Yuantian. Mengondensasi jari api, Xiao Yan, yang menyerang sisa jiwa Yuantian dengan satu serangan, tidak berhenti sama sekali, hanya satu jari di pegangannya. Bas! Jari api berwarna putih susu, kira-kira sepanjang sumpit, keluar dari salah satu jari Xiao Yan seperti kilat, dengan gelombang yang bisa membuat kulit kepala mati rasa. Sasaran, Hun Yuantian. Hun Yuantian memang adalah orang suci pertarungan bintang 8. Setelah dibombardir oleh keterampilan bertarung jiwa Kaisar Realm Soul, dia segera pulih hanya dalam beberapa detik. Hun Yuantian, yang baru saja sadar, menengadah ke langit dan meraung, "Ah! Xiao Yan, beraninya kau merampas pintu kematian dan keheninganku. Aku ingin kau." Boom. Petik 2. 3 pukulan paling kuat datang dalam sekejap, menghantam tubuh tua yang membusuk itu hampir pada saat yang bersamaan. Boom. Badai energi yang memenuhi langit segera menelan sosoknya. Gerbang keheningan mati, putar. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di pintu keheningan mati, mengubah sidik jarinya, dan semburan cahaya hitam menggeliat di pintu hitam raksasa, lalu berbalik menjadi cahaya hitam sepanjang 100 kaki yang melesat keluar. Badai energi langsung menyelimuti. Dalam sekejap, badai energi menghilang ke dalam berkas cahaya hitam bersama dengan jiwa Yuantian di dalamnya. Sinar cahaya itu segera ditarik kembali, dan dengan suara keras yang teredam, pintu hitam itu langsung tertutup. Xiao Yan, sang patriark tidak akan membiarkanmu pergi. Saat pintu hitam ditutup, terdengar jeritan samar, yang tiba-tiba berhenti. Bas! Garis-garis darah diam-diam muncul di pintu kematian, lalu segera menghilang. Ada sein petarung bintang 8 sebagai makanan bagi gerbang kematian, dan menurut saya kekuatannya bisa jauh lebih besar. Melihat mereka bertiga telah bergabung untuk akhirnya membunuh orang suci petarung bintang 8 yang kuat yang tidak terbiasa dengan klan jiwa, Gulai menghela nafas lega, dan kemudian menjadi marah. Klan jiwa memang memiliki tuan yang tersembunyi. Xiao Yan adalah saya ingin mengucapkan terima kasih lagi. Jika Anda tidak membantu saya akan berada dalam bahaya. Petik 2. Bahayanya tidak terbatas pada hal-hal di depan saya manusia klan jiwa yang kuat yang baru saja meninggal. Saya kebetulan mengetahuinya. Itu diciptakan oleh Kaisar Yidou yang kuat di zaman kuno. Yang menakutkan adalah ketika 4 pintu kematian diaktifkan bersama-sama, mereka dapat membentuk formasi yang sangat menakutkan. Semua orang dalam formasi itu mati di dalamnya. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di pintu kematian, menggelengkan kepalanya. Maksudmu klan jiwa memiliki gerbang kematian lain dan ingin mengambil kesempatan untuk menyempurnakan pasukan koalisi kita sampai mati dalam formasi. Petik 2. Dia akhirnya mengetahui bahwa klan jiwa masih memiliki santo petarung bintang 8 yang tersembunyi, namun mengapa dia tidak mengambil tindakan? Ternyata dia ingin mengambil kesempatan untuk membentuk formasi besar dan menangkap semua pasukan koalisi dalam satu jatuh. Yah, samar-samar aku merasa sepertinya ada 3 gerbang kematian yang tinggi di langit. Pemimpin mereka tidak akan lebih lemah dari pria klan jiwa kuat yang baru saja kita bunuh. Xiao Yan menunjuk ke atas kepalanya. Ada 3 lagi orang suci pertarungan bintang 8. Ada 4 orang suci pertarungan bintang 8. Dari mana klan jiwa mendapatkan orang suci pertarungan tingkat tinggi ini? Mata Gulai langsung melebar. Klan kuno, yang selalu menganggap dirinya sebagai orang nomor 1 di antara 7 suku, hanya memiliki 1 dari orang suci pertarungan bintang 8, Gulai, Raja Pemusnahan Hitam. Dari mana klan jiwa mendapatkan keempatnya? Sudah terlambat untuk memikirkan hal ini. Gulai dan Xiao Jiu, ikutlah denganku ke gerbang keheningan mati. Ayo kita serang mereka bertiga secara diam-diam. Kita tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil membentuk formasi besar. Melambaikan lengan bajunya dan gerbang keheningan mati terbuka lagi. Buka dan terbang ke pintu terlebih dahulu. Ayo pergi. Mengetahui situasinya mendesak, Gulai dan Xiao Jiu tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Setelah saling memandang, mereka segera terbang ke pintu kematian bersama. Bas! Pintu kematian tiba-tiba bergetar, berubah menjadi pintu hitam kecil berukuran sekitar 10 kaki dan terbang tinggi ke langit. Tinggi di langit, 3 sosok kurus mirip kerangka berdiri berdampingan. Mengapa hantu tua Hun Yuantian itu belum kembali? Lebih dari 10 menit telah berlalu. Jika kita tidak menyiapkan alam kematian, semuanya akan terlambat.
Perang antara klan kita dan pasukan koalisi tidak optimis. Kecuali Master Niu Tunyan, dia memiliki sedikit keuntungan. Kecuali ini, tempat lain mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kirimkan sinyal segera untuk memanggilnya kembali. Ketiga, monster tua itu berdiskusi dengan suara rendah untuk beberapa saat, dan kemudian berencana menggunakan metode rahasia untuk memanggilnya. Hun Yuantian, yang sudah lama tidak kembali, telah kembali. Hei, lihat, orang dari Hun Yuantian itu telah kembali. Hun Sengtian hendak mengaktifkan teknik rahasianya ketika matanya yang tajam melihat sebuah pintu hitam berukuran sekitar 10 kaki bergegas menuju sisi ini. Yah, aura kematian di gerbang kematian orang ini telah menjadi lebih kuat. Saya pikir dia telah berhasil menelan Xiaoyan. Ada petarung bintang 7 sebagai makanan untuk gerbang kematian. Saya pikir itu akan lebih kuat nanti. Banyak. Mata Hun Yao yang besar dan keruh menyapu pintu hitam kecil itu. Jieji, jiwa lahir di langit. Aku tahu kalian bertiga memfitnahku di belakangku, kan? Bukankah aku kembali setelah membunuh Xiaoyan? Xiaoyan juga merupakan masalah serius bagi klan jiwa kita. Dia membunuh pemimpin klannya. Anda pasti akan puas. Sebuah tawa aneh tiba-tiba datang dari pintu hitam kecil yang hanya berjarak 4 atau 5 kaki dari mereka bertiga. Setelah mendengar suara yang sangat familiar ini, beberapa orang akhirnya melepaskan keraguan terakhir mereka. Selain itu, kebanyakan orang tidak mengetahui nama Hun Sengtian. Bagaimanapun, Hun Sengtian jauh lebih tua dari Kaisar Hun Tian. Dia termasuk generasi tua yang telah lama meninggal untuk mengenang 8 suku kuno, namun akhirnya dimurnikan menjadi mayat hidup oleh suku Hun menggunakan metode rahasia. Hun Sengtian tertawa terbahak-bahak dan berkata, meskipun Xiaoyan dari klan Xiao juga sangat penting, pemimpin klan menyerahkannya kepada kita. Bas, pintu hitam kecil yang terbang di depan semua orang tiba-tiba membengkak karena angin. Kemarahan dunia bawah. Segel Kaisar Jue. 5 segel bersatu menjadi satu, tekan. Naga guntur 9 surga. Di mata ketiga orang yang sangat ketakutan, 3 pukulan mengejutkan ditembakkan dari gerbang yang bengkak kematian. Sialan, si idiot Hun Yuantian itu pasti telah dibunuh oleh Xiaoyan. Ketiga orang itu, yang tidak punya waktu untuk memikirkannya, menekankan tangan besar mereka ke depan pada saat yang sama dan berteriak dengan marah, keluar dari pintu dari kematian. Bas-bas. 3 pintu hitam kecil terbang keluar dari telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi pintu raksasa hitam sepanjang 3000 kaki di depan ketiga orang itu, dengan aura kematian yang kuat menyelimuti mereka. Boom, boom, boom. 3 gerbang kematian akan segera terbentuk. 3 serangan mengejutkan telah tiba dalam sekejap, dan pertempuran mengejutkan terjadi jauh di langit. Itu setara dengan huru-hara besar yang terjadi oleh 6 orang suci petarung bintang 8. Langit hancur, bumi berguncang, dan area yang luas runtuh satu demi satu. Pusaran lubang hitam besar lahir di bawah tangan beberapa orang. Momentum besar ini langsung menarik perhatian sebagian besar orang kuat di kedua sisi medan perang kuno. Lihatlah huru-hara besar antara 6 makhluk kuat yang sebanding dengan orang suci pertarungan bintang 8. 3 di antaranya adalah Gulai, Raja Pemusnahan Hitam di pihak koalisi kita, Xiaoyan dari klan Xiao, dan Xiao Jiu dari klan Xiao. Siapakah 3 orang lainnya? Melihat auranya, tampaknya mereka adalah orang-orang kuat dari klan jiwa. Sialan, klan jiwa sebenarnya menyembunyikan 3 orang suci pejuang bintang 8 yang kuat dalam satu tarikan napas. Ini benar-benar berbahaya. Ini adalah reaksi pasukan koalisi. Itu adalah 3 orang dewasa dari klan jiwaku yang bertarung melawan pasukan koalisi yang kuat. Tapi kemana Tuan Hun Yuantian pergi? Sialan, bukankah 4 jiwa orang Yuantian seharusnya mendirikan alam kematian secara rahasia? Mengapa mereka diserang oleh pasukan koalisi? Orang kuat itu menemukan bahwa 1 orang hilang karena suatu alasan. Petik 2. Rencana klan kami telah gagal, dan kami tidak dapat lagi mengatur alam kematian untuk merusak pasukan koalisi yang kita lakukan sekarang. Ini adalah reaksi klan jiwa. Jauh tinggi di langit. Boom, boom, boom. Kedua pria itu, yang bisa menghancurkan dunia kuno hanya dengan satu gerakan tangan, bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, aura 6 orang suci petarung bintang 8 meledak dari bawah mereka, dan kemudian 3 gerbang hitam besar dengan diameter 1000 kaki didirikan, dan aura kematian yang kaya bisa dikatakan melesat langsung ke langit. Yah,
3 orang suci pejuang bintang 8 bertanggung jawab atas 3 pintu kematian, yang seharusnya digunakan untuk mengatur arai alam kematian, tapi sepertinya ada satu yang hilang. Haha, Kaisar Jiwa, apakah ini kartu trufmu? Saat mereka berdua bertarung, salah satu dari mereka tertawa kecil. Huff. Orang lain tiba-tiba mengulurkan tangan besar seputih batu giok, dan memukul dada orang itu seperti kilat. Huff. Sekelompok idiot. Kaisar Huntian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengusir jiwa-jiwa tingkat kaisar yang sangat besar dan menyebarkannya ke seluruh medan perang dalam sekejap. Hun Yuantian yang menghilang. Dia tidak tahu bahwa Hun Yuantian telah menghilang. Sepertinya Gulai dan yang lainnya telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka juga telah menemukan beberapa orang tua yang kamu gali dari kuburnya. Mungkin rencanamu untuk menghancurkan pasukan koalisi dalam satu gerakan telah dibatalkan. Bagaimana kalau kita saja menyerah? Ketika persepsi mengerikan Gu Yuan turun, situasi seluruh medan perang sudah jelas dalam pikirannya. 3 orang suci pertarungan bintang 8 dari klan jiwa yang bertanggung jawab atas gerbang kematian telah dijerat oleh Gulai dan yang lainnya. Di bawah pengepungan 7 orang suci yang bertarung termasuk 3 dewa abadi dari suku kuno, 2 dari 4 orang suci iblis yang tersisa juga jatuh satu demi satu. Tentara suku jiwa juga dicekik oleh 3 kelompok etnis utama dari 5 suku dan 1 rumah, dan hampir setengah dari mereka tewas. Dapat dikatakan bahwa tujuan pertempuran yang direncanakan aliansi telah tercapai, dan inilah saatnya untuk pensiun setelah sukses. Jika hati Gu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya saat ini, maka hati Kaisar Huntian dipenuhi dengan rasa frustrasi yang tak ada habisnya. Anda benar-benar tidak bisa membawa teman satu tim babi Anda bersamamu. Ini adalah kasus yang terjadi pada operasi klan Yao terakhir, dan hal ini masih terjadi pada pertempuran di pegunungan langit terkubur ini. Awalnya itu adalah rencana yang bagus. Pasukan klan jiwa bertempur sengit dengan kekuatan utama pasukan koalisi. 4 orang suci petarung bintang 8 dari Hun Yuantian mengambil kesempatan untuk membentuk formasi alam kematian, dan kemudian memusnahkan semua yang utama, kekuatan pasukan koalisi dalam satu gerakan. Tapi kenapa Hun Yuantian menghilang? Pintu kematian dan keheningan hilang, dan Hun Sengtian dan ketiganya ditemukan terjerat. Bahkan babi pun lebih pintar dari mereka, bukan? Dengan sekelompok rekan satu tim babi, kapan Kaisar Jiwa dapat mengumpulkan Kaisar Gyokuno Tuoshe dari 8 suku dan menyelesaikan tujuan besarnya menjadi kaisar? Kuncinya adalah sebagai pemimpin mereka, saya harus menghapus pantat mereka. Ini sangat membuat frustrasi. Kaisar Jiwa, yang hatinya dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya, menarik napas dalam-dalam, menggerakkan bibirnya sedikit, dan mengirimkan transmisi suara ke api penelan kekosongan di bawah. Berhenti. Tidak, ini terlalu dini. Kaisar Jiwa menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi, lalu mengangkat telapak tangannya, dan lubang hitam dengan cepat terbentuk di telapak tangannya, dan segera meluas hingga berukuran 10.000 kaki dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan, secara langsung menyelimuti seluruh dunia ini. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan jiwa, Kaisar Jiwa. Dia harus mengulur waktu untuk mundurnya pasukan klan jiwa dan rakyatnya. Gu Yuan, yang melihat sekilas tujuan Kaisar Huntian, tertawa keras dan berkata dengan acuh tak acuh, hahaha, bertarung, kamu ingin menunda waktu, aku akan menunda waktu bersamamu. Petik 2. Boom, semburan suara, aura yang sangat besar dan menakutkan segera keluar dari tubuh Gu Yuan. Dan dipengaruhi oleh aura menakutkan Gu Yuan, energi langit dan bumi yang tersembunyi di setiap sudut langit dan bumi mulai mendidih dengan cepat. Wow, gelombang energi besar menyapu di belakang Gu Yuan, dan samar-samar, telapak tangan besar sehitam tinta perlahan muncul. Baiklah, Gu Yuan, biarkan aku melihat hari ini seberapa besar pertumbuhanmu dalam 1000 tahun ini. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di mata Kaisar Huntian, dan dia melancarkan pukulan paling kuat dengan kedua tangannya dengan tenang. Dia, Kaisar Jiwa, hanya melayani setengah dari orang-orang dalam hidupnya, dan itu adalah Xiao Xuan. Tetapi bahkan jika dia sekuat Xiao Xuan, dia akhirnya jatuh di depan Kaisar Jiwanya. Gu Yuan, dalam jiwa Kaisar, hanyalah tulang layu di dalam kuburan. Apakah Anda ingin Kaisar Jiwa menundukkan kepalanya kepada orang seperti itu? Benar-benar mustahil. Jika bawahannya tidak terlalu tidak kompeten, dia, Kaisar Jiwa, pasti sudah lama menginjak-injak Gu Yuan, mustahil.
Lawan. Gu Yuan juga menekan semua emosi di wajahnya dan mendorong ke depan dengan tangannya yang besar. Boom! Telapak tangan pasang surut raksasa dan lubang hitam pusaran akhirnya bertabrakan dengan sengit, dan pertempuran yang mengejutkan akhirnya terjadi. Di medan perang lain yang tinggi di langit, 3 kekuatan besar bertabrakan dengan sengit. Telapak tangan kesengsaraan guntur, Mohuo Xuanzi. Ditemani oleh 2 teriakan marah pada saat yang sama, telapak tangan raksasa berkedip dengan cahaya guntur yang terang dan tinju api besar yang menyilaukan melesat dengan kecepatan yang sangat menakutkan jauh. Bas. Menghadapi 2 serangan besar ini, Void Devouring Flame dengan tenang menyentuh kehampaan, dan seekor binatang buas yang terdiri dari api hitam tak berujung dipanggil. Aum! Segera setelah binatang raksasa api hitam itu terbentuk, ia melompat dengan keempat kukunya yang sangat kuat dan menghantam 2 pukulan yang mengerikan itu. Bang! Cahaya guntur dan cahaya api menabrak raksasa api hitam, tapi mereka hanya memblokir raksasa api hitam itu hanya beberapa detik sebelum dihancurkan oleh raksasa api hitam dalam 1 langkah, dan kemudian terus menyerang Lei Ying dan Yan Yan. Keduanya bertabrakan. Lei Ying dan Yan Jin terkejut sesaat, lalu buru-buru bergabung untuk menyerang monster api hitam raksasa itu. Untungnya, binatang raksasa api hitam itu telah banyak dilemahkan oleh serangan kedua pria itu sebelumnya. Setelah beberapa saat kebingungan, binatang raksasa api hitam itu akhirnya hancur berkeping-keping. Keduanya saling memandang dengan ekspresi jelek, mata mereka penuh ketidakberdayaan. Apa yang harus kita lakukan? Benar saja, bahkan kita berdua yang bekerja bersama tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimana kalau memanggil Gulai dan Xiao Jiu untuk membantu? Kita berempat seharusnya bisa menahannya. Menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun dia adalah Douseng bintang 8 tahap akhir, setelah bertarung dengan Douseng bintang 9 begitu lama, dia masih merasakan rasa lelah yang sudah lama tidak dia lihat. Saat Yan Jin hendak menjawab, dia disela oleh ledakan mengejutkan dari tempat lain. Pertarungan antara 6 makhluk yang sebanding dengan alam suci pertarungan bintang 8 dengan kuat menarik perhatian 3 orang yang bertarung. Sepertinya kita tidak perlu memanggil Gulai dan Xiao Jiu untuk membantu sekarang. Mereka ditahan oleh 3 orang suci petarung bintang 8 dari klan jiwa yang muncul entah dari mana. Jauh, berkata sambil tersenyum masam. Aduh. Lei Ying tidak berbicara, tapi menghela nafas dalam-dalam. Tanpa bantuan mereka berdua, dia dan Yan Jin tidak akan mampu menahan Void Swallowing Flame. Tapi haruskah kita membiarkan Void Swallowing Flame pergi begitu saja? Tidak, sama sekali tidak. Orang suci petarung bintang 9 yang telah dibebaskan dapat menimbulkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan di medan perang, dan dapat dengan mudah mempengaruhi arah perang. Jika ini terjadi, pasukan koalisi mereka akan berada dalam bahaya, dan anak-anak baik dari klan Guntur di bawah akan menderita. Namun, Lei Ying dan Yan Jin tidak menyangka bahwa mereka merasa sedih, dan suasana hati lawan mereka Wu Tunyan tidak jauh lebih baik saat ini. Brengsek, kalian berempat benar-benar babi, kalian bahkan bisa ketahuan. Teriak Void Tunyan segera setelah melihat ke-6 orang itu berkelahi. Idiot, sekelompok idiot, di mana lelaki tua Hun Yuantian itu? Apakah dia sudah mati? Sekarang formasi alam kematian telah hilang, dan semua rencana kita telah gagal, dan sungguh kentut. Su Tunyan mengumpat dengan keras seolah-olah dia masih marah. Void Swallowing Flame sekarang semakin terasa bahwa klan penghancur jiwa akan selesai cepat atau lambat. Rencananya gagal lagi, dan orang-orang kuat di klan itu mati satu demi satu. Kepercayaan Kaisar Jiwa padanya semakin melemah. Bagaimana kalau kita turun dari kapal sebelum klan jiwa hancur total, misalnya untuk memulai pemberontakan di medan perang atau semacamnya? Lupakan saja, aku khawatir dia bahkan tidak bisa menghitung orang-orang dari 7 suku yang telah dia telan. Saya khawatir hasil terbaiknya adalah bunuh diri. Jika Anda tidak memilih, pergilah. Setelah pergulatan batin yang sengit, Wu Tunyan akhirnya memutuskan untuk terus menyerang pasukan koalisi. Namun, pesan penting dari ketinggian segera menghapus semua keberanian yang akhirnya dia kumpulkan. Situasinya telah berubah, atur pasukan untuk mengungsi dengan cepat. Lakukan evakuasi. Mundur saja, Nihility Swallowing Flame berkata pada dirinya sendiri seolah dia lega. Adapun kalian berdua, keluar dari sini atau aku akan membunuhmu. Void Swallowing Yan, yang sedang menginjak kehampaan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melirik ke arah Lei Ying dan Yan Jin,
yang kurang stamina, dan berkata dengan senyum menghina. Kita tidak boleh membiarkan api penelan kekosongan pergi. Lei Ying dan Yan Jin saling memandang dan berkata serempak, jangan pernah memikirkannya. Telapak. Kesengsaraan guntur lapisan ke-9. Aura yang sangat ganas langsung meletus dari kedua tubuh itu. Meledak, keduanya mencoba yang terbaik dan akhirnya melancarkan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan guntur dan api yang tak ada habisnya mengalir menuju Void Swallowing Flame seperti badai yang dahsyat. Dua orang idiot yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Karena kamu bertekad untuk mati, aku hanya bisa menanganimu dengan cepat. Wajah Void Tunyan menjadi dingin, dan kemudian dia dengan cepat mengganti segel tangannya, membentuk serangkaian segel yang mempesona. Bas-bas. Dengan perubahan sidik jari yang cepat, lubang hitam pusaran air yang tak terhitung jumlahnya berukuran sekitar 10 kaki segera muncul di depan Void Swallowing Flame, dan semburan kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar darinya. Melihat pusaran lubang hitam yang menakjubkan ini, mata Void Swallowing Flame juga bersinar dengan kegembiraan, kekuatan menelan, bang. Petik 2. Bang. Sebuah tangan ramping yang terlalu putih tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan dengan erat mencengkeram tenggorokan Wu Yanyan, seperti seorang pemburu yang telah lama bersembunyi di kegelapan, dan menyerang dengan satu pukulan lalu dia menahan mangsa awal dari scene pertarungan bintang 9 ini. Pupil dari kehampaan yang menelan api yang diserang tiba-tiba menyusut, dan dia menatap ke arah kehampaan, bergumam kaget, Xiao, bagaimana mungkin kamu? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Petik 2. Bersembunyi di kehampaan tidak menjawab. Dia mengerahkan kekuatan lagi dan langsung mencekik tenggorokan Void Tunyan. Detik berikutnya, api hitam tak berujung mulai keluar dari kehampaan menelan peradangan dan mulai menyebar ke dunia luar. Tidak peduli siapa dia tidak akan pernah mengaku kalah. Saudara Bodi, mohon maaf. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki yang lembut. Segera setelah pria itu selesai berbicara, cabang hijau yang sangat ramping tiba-tiba muncul dari kehampaan dan menuju ke arah api penelan kekosongan seperti kilat. Bang! Hanya dengan kedutan ringan dari cabang hijau, api hitam yang keluar dari tubuh Void Swallowing Flame dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh seolah-olah telah menghadapi musuh alami. Dalam sekejap, api hitam yang sangat kaya menghilang sepenuhnya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri dari Void Tunyan, dahan ramping melingkari pinggangnya dan ditarik dengan lembut, dan tubuhnya dengan patuh melarikan diri ke dalam kehampaan seolah-olah dia tidak diperintahkan. Kekuatan menelan, rasa yang tidak salah lagi. Bau yang penuh perubahan kehidupan tiba-tiba terdengar, dan segera menghilang bersamaan dengan kekosongan menelan peradangan. Seluruh proses hanya berlangsung beberapa detik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat pemiliknya pergi, lubang hitam pusaran air yang tiba-tiba runtuh di udara menjelaskan sesuatu secara diam-diam. Wosh, wosh. Dua serangan puncak dari Lei Ying dan Yan Jin akhirnya datang terlambat, langsung menembus lubang hitam pusaran padat yang tidak terkendali. Namun, kedua patriark itu sama sekali tidak merasakan kegembiraan demi kemenangan. Mereka semua melihat ke tempat di mana Void Swallowing Flame awalnya berdiri dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bukan karena mereka mengalahkan api menelan kekosongan, bukan karena api menelan kekosongan menghilang tanpa bisa dijelaskan, tapi karena Yan Jin, sepertinya aku baru saja berhalusinasi. Sepertinya aku melihat pria itu Xiao Xuan datang ke sini sekarang. Petik 2. Dia melihat kehampaan dan berkata hampir dalam tidur. Sepertinya aku gila, karena aku baru saja melihatnya. Yan Jin menjawab dengan putus asa yang sama. Detik berikutnya, Lei Ying dan Yan Jin tanpa sadar saling melirik. Jika satu orang salah melihatnya, bisakah keduanya salah melihatnya? Selain itu, meskipun keduanya tidak mengambil jurusan kekuatan jiwa seperti alkemis, dengan pasokan sumber daya yang terbuka di dalam klan, mereka juga secara paksa mendorong jiwa mereka ke alam surgawi Dzogchen. Alam jiwa mereka adalah kesempurnaan agung dari alam surgawi. Mereka tidak mungkin salah sekarang. Itu pasti aura Xiao Xuan. Aku tidak salah merasakannya. Lei Ying segera mengertakkan gigi dan berkata. Sebagai orang yang dengan gagah berani menantang Xiao Xuan, namun dirobohkan oleh telapak tangan Xiao Xuan, Lei Ying bersumpah bahwa ia tidak akan pernah melupakan nafas musuh seumur hidupnya, Xiao Xuan, hingga kematiannya. Yah, meskipun Xiao Xuan tidak pernah mengingatnya. Ya, itu Xiao Xuan. Aku bertanya mengapa Xiao Yan harus bergabung dengan klan Xiao ke dalam aliansi.
Ternyata dia sudah kembali. Memang, dengan dia di sini, klan Xiao memang pantas mendapatkan. Yan Jin, yang menerima konfirmasi Lei Ying, sepertinya memahami segalanya saat ini. Mengapa klan Xiao kembali ke Zhongzhou setelah 1000 tahun? Kekuatan garis keturunan Kaisar Dou telah lama habis di klan Xiao, jadi mengapa ada anomali seperti Xiao Yan? Apa penjelasan dari berbagai kelainan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah terlihat? Kini, semua itu sepertinya punya jawabannya. Saat Lei Ying dan Yan Jin masih mencerna berita mengejutkan ini, transmisi suara mencapai telinga mereka pada saat yang bersamaan. Tujuan strategis telah tercapai. Biarkan api penelan kekosongan pergi. Kita akan menarik pasukan kita. Tanpa sadar, dan pada saat yang sama mereka berkata dengan senyum pahit, biarkan api penelan kekosongan pergi. Di manakah Void Swallowing Flame? Jauh di atas langit, dua orang suci yang bertarung di puncak, yang menyerang lagi, terhuyung dan berpisah. Mereka masih tidak berdaya seperti 1000 tahun yang lalu. Kaisar Huntian, mari kita berhenti bertempur. Waktunya cukup bagi pasukan klan Hun Anda untuk mengungsi. Gu Yuan menjauhkan diri dari Kaisar Huntian dari kejauhan. Kaisar Jiwa memandang Gu Yuan dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Gu Yuan, lain kali. Tidak, mengapa nafas ketiadaan tiba-tiba menghilang? Kaisar Jiwa, yang baru saja hendak mengucapkan pesan perpisahan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sialan, bukankah aku memintanya untuk mengatur pasukan untuk mundur? Kenapa dia menghilang sepenuhnya? Kaisar Jiwa Surga bergumam dengan wajah cemberut. Hati Kaisar Jiwa dipenuhi dengan 10.000 keparat saat ini. Berpikir bahwa dia dan Gu Yuan telah bertarung sampai mati begitu lama, dia merasa bahwa dia akhirnya memberi waktu bagi pasukan klan Jiwa untuk mengungsi dan bisa berhenti. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat pasukan klan Jiwa tidak bergerak sama sekali, dan bahkan orang-orang yang dia perintahkan untuk mengatur mundurnya pasukan telah menghilang. Apa-apaan ini, Gu Yuan? Jangan hentikan aku, atau kamu akan mati. Kaisar Huntian menatap Gu Yuan dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu menghilang dalam sekejap. Gu Yuan tahu bahwa Kaisar Huntian sedang dalam keadaan marah saat ini. Jika dia mencoba menghentikan Kaisar Huntian mungkin akan langsung melawannya dan membiarkannya pergi. Api penelan kekosongan menghilang. Apa yang terjadi? Warna aneh muncul di mata Gu Yuan, dan dia mengikutinya setelah memikirkannya. Saat Lei Ying dan Yan Jin dibawa bersiap untuk mengatur pasukan koalisi untuk meninggalkan medan perang dengan tertib, sosok yang melangkah melalui kehampaan tiba-tiba membuat mereka berdua merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Kaisar Jiwa, Lei Ying dan Yan Jin sama-sama memandang pria tampan dengan gaun abu-abu putih di seberangnya dengan otot tegang. Bas, ruangnya terdistorsi, dan Gu Yuan mengikutinya maju satu demi satu. Lei Ying dan Yan Jin menghela nafas lega saat kedatangan Gu Yuan. Namun, Kaisar Huntian melirik ke arah Gu Yuan dan berkata dengan tenang, katakan padaku, kemana perginya kekosongan itu? Lei Ying, Yan Jin, katakan padaku, kemana perginya Void Swallowing Flame? Aku juga ingin tahu kemana dia pergi. Perang sudah berakhir, tapi itu tidak masalah. Gu Yuan mengedipkan mata pada mereka berdua. Rencana untuk melemahkan klan Jiwa lagi telah selesai, dan saat ini tidak perlu merangsang Kaisar Jiwa yang marah lagi. Gu Yuan berbisik pada mereka berdua. Namun, Lei Ying dan Yan Jin, yang menerima pesan tersebut, tertawa getir di dalam hati pada saat yang bersamaan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin akan membuat Kaisar Jiwa menjadi gila saat itu juga, dan dia tidak akan marah begitu saja. Saatnya memamerkan kemampuan akting kita. Lei Ying dan Yan Jin berpikir serempak. Ketiadaan. Mendengar ini, warna aneh muncul di mata Yan Jin, dan dia berkata dengan ekspresi aneh. Saat dia melawan mereka berdua tadi, dia sepertinya telah menerima pesan. Kami tidak tahu apa-apa isinya adalah. Tapi, setelah menerima pesan itu, dia jelas-jelas ragu-ragu sejenak, lalu dia mengusulkan untuk menyerang bersama kami, dan akhirnya berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang runtuh, dan sudah waktunya untuk meninggalkan kapal yang rusak ini, jiwa kiri dan kanan. Kaisar Surga tidak lagi mempercayainya dan ingin memurnikannya menjadi api aslinya. Tambah Lei Ying sambil membantu Yan Jin. Si Wu melarikan diri. Jejak fluktuasi tiba-tiba muncul di wajah Kaisar Jiwa Surga yang tanpa ekspresi. Pada saat ini,
Kaisar Huntian tiba-tiba teringat bahwa setelah pertempuran antara klan Yao 3 bulan lalu, dia dan Wu Tunyan tiba-tiba mengalami keretakan, dan dia mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada Wu Tunyan untuk pertama kalinya. Setelah itu, Hun Yan, salah satu dari 4 orang suci iblis, diam-diam melaporkan kepadanya bahwa Wu Tunyan memiliki keluhan terhadapnya karena kejadian ini. Kaisar Huntian tidak peduli setelah mengetahui hal ini. Setelah dia menjadi kaisar, dia akan memurnikan api menelan kekosongan menjadi api aslinya, dan tidak akan ada keluhan tentang api menelan kekosongan. Sekarang masih ada tempat di mana Void Swallowing Flame bisa digunakan, jadi tahan saja dulu. Namun siapa sangka Void Swallowing Yan justru akan kabur seperti ini, bahkan setelah ia memberitahukannya untuk mengatur evakuasi pasukan Soul Clan. Sekarang Kaisar Huntian memikirkannya, dia merasa bahwa dengan temperamen Xianwu, sangat mungkin dia melakukan hal seperti itu. Ketika dia melarikan diri dari Gua Kaisar Kuno dan bergabung dengan klan Jiwa, dia melihat bahwa klan Jiwa lebih kuat di antara banyak klan Kaisar Kuno dan memiliki gaya perilaku yang serupa, jadi dia tinggal bersama klan Jiwa selama hampir 10.000 tahun. Sekarang dia mengira klan Jiwa akan jatuh, dia secara alami tidak akan tinggal di klan Jiwa lagi, dan mungkin akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Memikirkan hal ini, Kaisar Jiwa tiba-tiba merasakan kemarahan memenuhi tubuhnya. Beraninya dia, Void Swallowing Yan, beraninya dia. Adapun klan Jiwa mereka bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau. Dia bersumpah jika dia bisa menemukan api penelan kekosongan, dia akan memurnikannya di tempat dan menghapus pikirannya. Jika Void Tunyan tahu tentang analisis Kaisar Langit Jiwa tentang dirinya, dia mungkin akan pingsan di pelukan Xiao Xuan sambil menangis di tempat. Apa yang Anda katakan memang benar, tetapi saya benar-benar tidak punya waktu untuk melakukannya. Aku tidak melakukannya, aku tidak punya waktu. Jadi Niwu melihat situasinya tidak berjalan baik, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap pergi. Gu Yuan bertanya dengan ekspresi rumit setelah mendengar ini. Ya, dia juga mengatakan bahwa keluhan antara dia dan pasukan koalisi kita telah dihapuskan. Semua yang dia lakukan sebelumnya dilakukan oleh klan Jiwa dan tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan pasukan koalisi kita tidak mencarinya, dia akan bersembunyi di suatu tempat. Tak seorang pun di dunia kuno dapat menemukannya. Yan Jin mengangguk perlahan. Semakin banyak dia berbicara, semakin lancar dia jadinya, dan semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Boom! Pegunungan zombie bergetar hebat, dan jurang tak berdasar muncul di medan perang kuno. Retakan yang gelap dan ganas menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya di hati orang yang mengambil tindakan. Haha, itu bukan urusannya. Dia telah bekerja untuk klan Jiwa kita selama hampir 10.000 tahun. Tangannya berlumuran darah banyak orang kuat klan Kekaisaran Kuno, yang lebih banyak daripada orang kuat klan Jiwa kita manapun. Sebenarnya, itu bukan urusannya. Hahaha, itu bukan urusannya. Kaisar Huntian perlahan menurunkan lengannya dan tertawa kecil. Gu Yuan dan 3 orang lainnya tetap diam. Hei, klan Jiwa kita belum mati. Semua orang berpikir untuk turun dari kapal klan Jiwaku. Bagus sekali. Bersembunyi di dunia kuno. Bahkan jika kamu bersembunyi di ujung bumi, aku akan memberimu tarik keluar. Kaisar Huntian tersenyum lembut. Tawa itu dipenuhi dengan niat membunuh dan roh jahat yang tak ada habisnya, begitu dingin hingga membuat orang merasa kedinginan. Di mata Kaisar Jiwa, pengkhianat selalu lebih dibenci daripada musuh. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memahami kebencian di dalam hatinya tanpa membunuh ketiadaan dan menelan apinya. Bahkan jika dia lebih suka membuat gencatan senjata dengan pasukan koalisi terlebih dahulu, dia harus menangkap pengkhianat Void Swallowing Flame kembali ke klan Jiwa. Gu Yuan, perang sudah berakhir. Anggap saja ini gencatan senjata. Mari kita berhenti berperang. Kaisar Huntian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Oke, gencatan senjata. Hentikan pasukannya. Gu Yuan mengangguk ringan. Kedua bos yang bertarung sampai mati beberapa saat yang lalu dengan tenang berjabat tangan dan berdamai. Gencatan senjata, mundur. Gu Yuan dan Kaisar Huntian segera berteriak pada saat yang bersamaan. Gencatan senjata, mundur. Dengan berkah semangat juang dari 2 orang suci yang bertarung di puncak, kedua perintah itu dengan jelas disampaikan ke telinga setiap orang kuat di kedua sisi di medan perang kuno hampir seketika.
Bas! Medan perang yang dipenuhi dengan teriakan pembunuhan beberapa detik yang lalu tiba-tiba menjadi sunyi. Orang-orang kuat di kedua sisi, yang matanya merah karena pembunuhan itu, saling memandang dengan bingung. Apakah kamu mundur sekarang? Gencatan senjata, mundur. Dua suara lagi seperti guntur yang menggelegar menyebar ke seluruh medan perang. Yah, kami benar-benar mundur. Jadi, di bawah komando pemimpin masing-masing, orang-orang kuat dari kedua belah pihak dengan cepat dan tertib meninggalkan medan perang. Mereka terus saling mengawasi dengan waspada untuk mencegah lawan mereka yang bermata merah menyerang mereka. Datang dan ambillah pisau. Dia bertahan sampai sekarang, tapi akan sangat tidak adil jika dia secara tidak sengaja ditipu sampai mati saat dia mundur. Boom, boom, boom. Jiwa-jiwa kuat dari klan jiwa terus berdatangan dan berkumpul di belakang Kaisar Jiwa. Bas! Ruang itu menggeliat, dan dua sosok tua kurus seperti kerangka perlahan muncul. Ternyata itu adalah Hun Yao dan Hun Chuan yang berkepala abu-abu. Tuan Patriark, Hun Yuantian dan Hun Sengtian tewas dalam pertempuran, dan keempat gerbang kematian dan keheningan disingkirkan. Tolong hukum saya, Tuan Patriark. Hun Yao memohon kepada Kaisar Hun Tian dengan ekspresi sedih di wajahnya. Baiklah, aku mengerti, mundurlah. Di mata Hun Yao dan yang lainnya yang sangat ketakutan, Kaisar Hun Tian berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Hun Yao dan Hun Chuan tanpa sadar saling melirik. Mungkinkah sang patriark menjadi gila karena dia menderita pukulan yang begitu berat? Kaisar Hun Tian tidak mengambil tindakan apapun untuk menghukumnya, tetapi hal itu membuat mereka berdua semakin ketakutan. Kedua orang yang tidak tahu kenapa harus berdiri hati-hati di belakang Kaisar Hun Tian. Mengapa Hun Yan dan yang lainnya belum datang ke sini? Kaisar Hun Yan yang diam tiba-tiba berkata, Hui, ketua klan. Hui, kami telah memastikan bahwa 4 orang dewasa termasuk Hun Yan dan Hun Tu semuanya tewas dalam pertempuran itu. Apakah mereka semua mati? Kaisar Jiwa Surga mengangguk tanpa ekspresi, dan kemudian memerintahkan, ayo pergi. Tapi, kita masih memiliki beberapa orang kuat yang belum mundur. Berbisik dengan wajah pucat, mereka terlalu lambat, biarkan mereka mati. Kaisar Hun Tian menatap pemimpin itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, kata pejuang klan jiwa bintang 6 dengan gila, menyeka keringat dingin. Robek, saat Kaisar Jiwa melambaikan lengan bajunya, celah ruang yang besar dan sempit tiba-tiba muncul, dan pasukan klan jiwa mulai berbaris dengan tertib. Orang-orang klan jiwa yang kuat yang belum tiba dari pinggiran terbang menuju celah luar angkasa dengan panik seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Bas! Saat celah ruang benar-benar tertutup, lusinan pria klan jiwa yang kuat yang belum tiba tepat waktu mau tidak mau terlihat putus asa, dan detik berikutnya mereka bergegas menuju langit. Di wilayah udara lain, pasukan aliansi yang berkumpul menyaksikan semua ini dengan mata dingin, diam-diam menyaksikan pasukan klan jiwa mundur. Di belakang mereka ada gerbang luar angkasa berwarna perak berukuran 100 kaki. Ini adalah lorong luar angkasa yang sementara dibangun oleh Ziyan, Kaisar Naga dari klan Naga kuno Taixu, dan banyak tetua, yang mengarah langsung ke dunia kuno. Lei Ying, yang berdiri di samping Gu Yuan, ingin mengatakan sesuatu kepada Gu Yuan, tetapi ditarik oleh Yan Jin di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya dalam diam. Haha, Kaisar Jiwa sedang terburu-buru kali ini, ayo pergi. Mengikuti perintah Gu Yuan, pasukan koalisi mundur ke dunia kuno melalui saluran luar angkasa yang dibangun sementara. Dalam pertempuran di pegunungan zombie ini, kekuatan utama aliansi sekali lagi memberikan kerusakan parah pada pasukan klan jiwa, dengan sempurna menyelesaikan tujuan pertempuran yang diharapkan. Perbandingan kekuatan klan jiwa dan pasukan koalisi sebelum perang pertama, sudah 10 hingga 67, dan pasukan koalisi secara resmi memasuki tahap serangan balik strategis. Langkah selanjutnya dalam rencana pertempuran koalisi adalah menemukan alam jiwa tempat klan jiwa berada, dan kemudian mengerahkan semua kekuatan koalisi untuk menyerang alam jiwa dan mengalahkan klan jiwa dalam satu gerakan. Setelah perayaan sederhana di dunia kuno, pasukan koalisi dari 3 kelompok etnis utama 5 suku dan 1 rumah kemudian memimpin pasukan utama mereka kembali untuk mempertahankan markas semua pihak. Bagaimanapun, klan jiwa belum dihancurkan, dan markas mereka masih kosong saat ini, jadi itu juga sangat berbahaya. Setelah tentara rute ke-8 pergi, dunia kuno akhirnya menjadi damai. Namun,
Lei Ying dan Yan Jin diam-diam kembali ke dunia kuno setelah mengirim pasukan kedua suku kembali ke suku mereka. Gu Yuan, yang telah diingatkan sebelumnya, diam-diam menunggu mereka di aula bersama beberapa pejabat senior kuno suku. Lei Ying, Yan Jin, katakan padaku, apa yang terjadi? Aku masih perlu menelepon Gu Lai dan Gu Dao. Apakah ada alasan tersembunyi lain di balik hilangnya kekosongan yang menelan api? Kata duo. Sayangnya, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas dalam beberapa kata. Ini adalah gambar yang saya buat dengan mengekstraksi semua yang kita berdua lihat saat itu dari lubuk jiwa kita yang terdalam. Sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Jin menggelengkan kepalanya, dengan lambaian tangannya, sebuah gambar berukuran sekitar 10 kaki muncul di aula utama. Gu Yuan dan Gu Lai, beberapa pejabat senior klan kuno yang masih hendak berbicara, langsung tertarik dengan konten di layar. Perang sengit sedang terjadi. Telapak kesengsaraan guntur 9 tingkat. Yan Yan membakar langit. Lei Ying dan Yan Jin dengan putus asa berpegang teguh pada kehampaan dan menelan api, mencegah mereka pergi. Void Swallowing Flame yang marah mulai bersiap untuk melepaskan skill pertarungan serangan skala besar, dan semakin banyak lubang hitam pusaran mulai muncul di depan Void Swallowing Yan. Pada saat Void Swallowing Flame hendak melancarkan serangan, tangan giok besar seperti kristal melesat keluar dari kehampaan seperti kilat, dan langsung menahan Void Swallowing Flame, membuatnya mustahil untuk bergerak. Void Swallowing Flame masih meronta ketika kilatan cahaya hijau menerobosnya, dan mengenai kepalanya. Void Swallowing Flame yang terkena segera tidak bisa bergerak, dan kemudian diseret ke dalam kehampaan oleh kristal besar membersihkan tangan batu giok dan menghilang. Mereka berdua hanya menyaksikan tanpa daya saat sebuah tangan besar yang tak bisa dijelaskan menyeret Void Swallowing Flame, yang berada pada tahap awal budidaya Sein pertarungan bintang 9, seperti anjing mati. Lubang hitam pusaran yang tidak terkendali runtuh, dan sambaran petir serta api menyambar, menghamburkan lubang hitam pusaran tersebut. Karena ini adalah pengalaman pertama Yan Jin, Gu Yuan dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan fluktuasi hebat dalam emosi Yan Jin setelah kilatan tangan besar muncul. Ketika serangan Yan Jin mengalahkan api yang menelan kehampaan, dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Begitu adegan itu berakhir, Gu Lai dan 3 makhluk abadi dari klan kuno dengan cepat saling memandang dan bergumam tak percaya, mengapa embusan napas tadi tampak seperti Xiao Xuan. Tapi dia berada di milenium bukankah? Apakah dia sudah jatuh? Gu Yuan secara mengejutkan tetap terdiam. Melihat gambar itu akan runtuh karena habisnya jejak kekuatan jiwa, Gu Yuan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk ke gambar itu. Hanya sedikit cahaya, dan sejumlah besar kekuatan jiwa akan disuntikkan ke dalam gambar. Bas! Gambaran pengisian kembali kekuatan. Jiwa tiba-tiba menyala, dan adegan itu mulai terulang kembali. Itu adalah pertarungan yang sama. Sekali, 2 kali, dan 3 kali. Bermain berulang-ulang tanpa kenal lelah. Gu Yuan hanya memperhatikan dengan tenang, ekspresi wajahnya tidak berubah selama seluruh proses. Hanya ketika tangan batu giok besar seperti kristal muncul, dia menyadari sedikit perubahan pada ekspresinya. Gu Lai dan yang lainnya yang awalnya merasa ngeri akhirnya tenang dan menonton dalam diam bersama Gu Yuan, tetapi semakin banyak mereka menonton, semakin yakin mereka bahwa itu adalah dia. Bang! Akhirnya, ketika loop diputar untuk ke-7 kalinya, Gu Yuan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menghilang dari layar, dan berkata dengan suara agak rendah, itu dia. Meskipun nadanya datar, nadanya penuh tekad dan keteguhan hati. Tidakkah kamu perlu mengambil gambar yang dilihat Lei Ying dan membandingkannya lagi? Yan Jin memandang Gu Yuan Dao. Tidak perlu. Ikutlah denganku. Aku harus memastikan sesuatu. Gu Yuan tiba-tiba berdiri dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin saling memandang, dan mereka semua menebak dengan kasar kemana tujuan Gu Yuan. Di depan pegunungan terjal di pegunungan Sein kuno, beberapa sosok melayang di udara. Mata mereka semua memandang ke arah kehampaan di atas pegunungan. Kalian semua harus tahu bahwa makam langit dibuka setiap 20 tahun. Sisa waktunya, ia akan bergerak tanpa tujuan mengelilingi dunia kuno di ruang hampa dekat dunia kuno, diam-diam mengumpulkan energi untuk menunggu kedatangan 20 tahun berikutnya, tahun. Tapi kita juga bisa menggunakan metode rahasia untuk memanggilnya dengan paksa sekali dan dengan paksa merobek ruang untuk menerobos. Dan sekarang aku ingin membawamu ke bagian terdalam dari makam langit untuk melihat apakah sisa jiwa Xiao Xuan masih ada di dalam. Petik 2.
Gu Yuan, sang pemimpin, membuka mulutnya untuk menjelaskan, dan kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mulai membentuk segel. Dengan perubahan segel tangan yang cepat, gelombang tak terlihat perlahan menyebar dari telapak tangan Gu Yuan. Namun, fluktuasi ini tidak lolos ke dalam kehampaan dan terhubung ke ruang aneh seperti biasanya, melainkan berlarian seperti lalat tanpa kepala. Ekspresi Gu Yuan berubah saat dia melihat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia segera membuka segel di tangannya dan berkata dengan lembut, makam surgawi telah menghilang. Itu bukan di dalam dunia kuno atau di luar dunia kuno. Itu telah sepenuhnya terjadi, menghilang. Apa artinya ini? Suku kuno Anda tidak selalu bertanggung jawab menjaga makam surgawi. Bagaimana bisa menghilang tanpa alasan? Lei Ying tiba-tiba berhenti berbicara karena dia sepertinya mengingat sesuatu. Makam surgawi pasti telah dikemas dan diambil oleh Xiao Xuan yang telah bangkit. Satu-satunya keraguanku adalah bagaimana Xiao Xuan bisa bertahan. Bahkan jika alam jiwa Xiao Xuan telah memasuki alam kaisar, jika tubuh dihancurkan, jiwa akan hancur. Bagaimana dia bisa hidup kembali dengan hanya sisa jiwanya yang tersisa? Yan Jin mengambil apa yang belum diselesaikan Lei Ying. Jika kamu tahu bagaimana guru Xiao Yan, Yao Chen, bangkit dari kematian, kamu tidak akan terkejut. Gu Yuan bergumam sambil berpikir, lalu bertepuk tangan dan tersenyum dan berkata, apa yang terjadi dengan Yao Chen dan Xiao Yan? Dua tuan dan murid pasti punya rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Mereka seharusnya membangkitkan Xiao Xuan di makam 8 tahun lalu, dan kemudian menghilang bersama makam itu. Aku tidak percaya dia tidak tahu tentang kebangkitan Xiao Xuan. Ternyata siku gadis itu menghadap keluar ketika dia besar nanti. Dia sebenarnya menyembunyikan hal sebesar itu dariku. Tahun. Gu Yuan berkata sambil tersenyum pahit, Gu Dao, tolong hubungi Suner, mari kita konfirmasi untuk yang terakhir kalinya. Setelah menerima perintah, Gu Dao buru-buru menghilang. 10 menit kemudian, Gu Dao muncul di hadapan semua orang dengan sosok yang anggun dan cantik. Suner, apakah Xiao Xuan telah dibangkitkan? Kata Gu Yuan langsung. Ya, senior Xiao Xuan dibangkitkan selama perjalanannya ke makam surgawi 8 tahun lalu. Mata cerah Qianying yang anggun bergerak dan dia mengangguk sedikit. Suner telah menerima kabar bahwa Xiao Xuan telah berencana untuk memimpin klan Xiao ke dunia dan mengumumkan kepada dunia bahwa klan Xiao di antara 8 klan kuno telah kembali ke Zhongzhou, jadi tentu saja dia tidak lagi harus mematuhinya, perjanjian yang dia buat dengan kakaknya Xiao Yan. Semua orang terlihat seperti ini, tapi Gu Yuan tampak tercengang, kamu menjawab dengan sangat percaya diri. Ayah, kamu tidak bertanya. Suner menjawab dengan nada sedih. Kamu akan ikut dengan kami ke alam bintang nanti. Gu Yuan memandangi putrinya yang berharga yang tidak mampu memukul atau memarahinya, jadi dia hanya bisa melontarkan kata-kata yang bukan kata-kata marah. Ya, ayah. Suner menjawab dengan patuh. Kami berdua sedang terburu-buru sekarang dan lupa mengingatkan pemimpin klan Yao dan. Tunggu dia. Sebagai pemimpin klan Yao, dia juga berhak mengetahui bahwa Xiao Xuan telah dibangkitkan. Petik 2. Karena saluran luar angkasa dibangun antara dunia kuno dan dunia pengobatan, pil obat datang dengan sangat cepat, dan hanya butuh setengah jam untuk mencapai situs asli makam Yuantian. Sebelum Yao Dan yang baru tiba sempat bertanya apa yang terjadi, Gu Yuan hanya berkata kepadanya, aku akan memberitahumu nanti di jalan, lalu dia ditangkap oleh Gu Yuan dan yang lainnya dan langsung menuju ke bintang, dunia. Bagian terdalam dari makam. Tempat ini dipenuhi dengan kegelapan yang tak berujung dan dalam, dan cahaya di sekitarnya sangat redup, seolah-olah seluruh langit ditutupi oleh tirai gelap yang besar. Jika seseorang berdiri di sini, seolah-olah mereka sedang berdiri di ruang kosong itu, dan mau tidak mau orang tersebut akan merasakan kebingungan dan kepanikan. Ada tugu batu yang berdiri sendiri di alam liar, sepi dan sunyi, seolah sudah ada di sini sejak zaman dahulu. Wosh, wosh. Aliran cahaya dengan cepat menembus langit yang gelap dan menyapu langsung ke bawah menuju bumi. Plop, sebuah tubuh yang sangat kaku dan tidak bisa bergerak terlempar ke samping monumen batu oleh sosok yang berjalan keluar dari aliran cahaya. Yan Yan, yang hanya bisa menggerakkan mata dan mulutnya, dengan hati-hati melihat ke angkasa dan dengan ragu-ragu berkata, apakah ini makam surgawi? Adapun identitas pria misterius yang menangkapnya dengan satu pukulan, Void Swallowing Flame telah menentukannya ribuan kali sepanjang jalan, dan itu adalah dia. Selain itu,
Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menangkap Void Swallowing Flame miliknya. Sosok berkemeja hijau mengabaikan api penelan kekosongan di tanah, dan malah berkata pada dirinya sendiri, kekosongan menelan api, aku meremehkan api anehmu. Aku tidak menyangka bahwa api aneh yang tidak terlalu mencolok saat itu bisa sebenarnya, dia adalah penyebab terbesar kehancuran banyak klan kekaisaran kuno. Tidak, pemimpin klan Xiao Xuan, bukan aku yang melakukannya. Itu adalah pemakan jiwa, pemimpin terakhir klan jiwa, yang memaksaku untuk menelannya. Ya, klan jiwa memaksaku untuk menghancurkan banyak klan kekaisaran kuno dan secara paksa menjarah kekuatan darah di tubuh mereka. Kamu benar-benar tidak peduli padaku. Mendengar hal tersebut, Void Tunyan langsung menyalahkannya. Haha, aku tidak menyangka keinginanmu untuk bertahan hidup cukup kuat. Xiao Xuan tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang seperti batu giok. Petik 2. Ya, aku benar-benar tidak ingin mati, jangan bunuh aku. Ngomong-ngomong, aku melarikan diri dari gua Kaisar Tuoshe saat itu, dan aku tahu rahasia lelaki tua Tuoshe Gu itu. Apakah Anda ingin menemukan warisannya dan menjadi seorang kaisar? Anda sekarang adalah orang suci yang bertarung di puncak, dan Anda hanya selangkah lagi dari alam kaisar yang bertarung. Anda seharusnya lebih membutuhkan warisannya. Ada prototipe pil kaisar di gua kaisar. Jika Anda mendapatkannya dan mematangkannya, Anda bisa menjadi kaisar. Ini berisi sumber energi yang Anda inginkan aku. Sungguh, ini sangat berguna. Void Swallowing Flame tidak bisa bergerak, hanya bisa mengedipkan matanya dengan gila ke arah Xiao Xuan. Maaf, saya tahu di mana gua Kaisar kuno Tuoshe berada. Letaknya tepat di bawah Universitas Kanaan di wilayah sudut hitam adalah ramuan kekaisaran. Prototipe? Yah, aku juga tahu ini. Aku pernah mengumpulkan giok Kaisar kuno Tuoshe yang lengkap. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Void Swallowing Flame yang tampaknya menggoda. Ternyata gua orang tua Tuoshe Gudi sedang menunggu. Tidak, kenapa kamu memberitahuku berita penting seperti itu? Kamu sengaja tidak membiarkanku pergi. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Tidak, saya tidak mau mendengarkan. Tunyan bergumam putus asa. Haha, ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu juga orang yang luar biasa di Xianwu, tapi sayangnya aku berencana memberikanmu kepada Xiao Yan. Petik 2. Kirimkan aku ke Xiao Yan. Tunggu, Xiao Yan. Kamu tidak ingin Xiao Yan memurnikanku, kan? Tidak, aku tidak ingin disempurnakan. Aku juga makhluk hidup. Kamu bisa jangan lakukan ini padaku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Xuanwu Tunyan, yang sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar, segera menangis memanggil ayah dan ibunya. Berteriak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk berteriak nanti. Xiao Xuan menunjukkan senyuman penuh arti, lalu duduk bersila dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Sejak saat itu, Void Swallowing Flame langsung berteriak lebih keras. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, namun di tengah teriakan lemah Void Swallowing Flame, Skytum akhirnya menyambut pengunjung baru. Leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan, yang bergegas kembali setelah perjalanan panjang, berlutut dan berkata, bagaimana perang antara pasukan koalisi dan klan jiwa? Xiao Xuan berdiri dan membantu Xiao Yan berdiri. Kami telah kembali dengan kemenangan besar. Semua pasukan koalisi telah kembali dengan selamat. Setelah bimbingan kami yang disengaja, klan jiwa mengira bahwa hilangnya Void Tunyan adalah karena takut bertempur dan melarikan diri. Diperkirakan mereka sekarang sedang mencari dunia untuk pengkhianat Void Tunyan. Xiao Yan menahannya, membalas sambil tersenyum. Omong-omong, kedua pemimpin klan, Lei Ying dan Yan Jin, melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, tentu saja, pantat Niuwu Tunyan tidak boleh bersih, jika tidak, Kaisar Jiwa tidak akan mudah mempercayai kebohongan yang dibuat oleh pasukan koalisi. Sebelum Xiao Xuan dapat menjawab, Niuwu Tunyan, yang lumpuh di tanah, mulai mengutuk, Kaisar Jiwa pencuri itu, dia kentut. Mengapa saya menjadi pengkhianat klan jiwa? Saya telah melakukan perbuatan baik untuk klan jiwa, aku bertarung sampai saat terakhir sebelum aku ditangkap, jadi aku tidak lari karena takut akan pertempuran itu. Dan kalian yang membunuhku ribuan kali dan memaksaku menjadi pengkhianat klan jiwa kejam. Kamu masih ingin memurnikanku? Apakah kamu masih manusia? Isinya cukup bergairah, tapi suaranya agak lemah.
Lagi pula, saya sudah lama memarahi dan saya lelah. Namun, tidak ada yang peduli dengan kata-kata gila Void Swallowing Yan. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, aku akan menyerahkan Void Swallowing Yan padamu. Kultivasinya telah aku segel sepenuhnya. Bagimu, itu bukan ancaman. Sempurnakan dia, sesegera mungkin akan menjadi hari ketika pasukan klan Xiao kita menaklukkan dunia jiwa. Ya, leluhur Xiao Xuan, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Haha, menurutku Gu Yuan dan yang lainnya sudah hampir tiba, jadi aku harus keluar dan menemui mereka sebentar. Aku sengaja meninggalkan jejak yang begitu jelas di tempat kejadian. Kedua idiot Lei Ying dan Yan Jin itu seharusnya mengerti. Saat dia selesai berbicara, sosok Xiao Xuan benar-benar menghilang dari tempatnya. Makam surgawi juga terdiam beberapa saat, hanya menyisakan sepasang mata hijau yang menatap dengan rakus ke arah Void Swallowing Flame. Gulu, Xiao Yan, aku tahu kamu memiliki Fen Jue, sebuah teknik yang dapat memurnikan berbagai api aneh, tapi ada sesuatu untuk didiskusikan, oke. Xuan Wu Tunyan menelan ludah dan berkata, dia sekarang akhirnya mengerti bagaimana perasaan orang-orang dari kerajaan kuno yang ditelannya di masa lalu ketika mereka sekarat. Perasaan dimakan dalam satu gigitan sungguh menakutkan. Akankah Xiao Yan memakan kepalanya dulu atau lengannya dulu? Sial, menakutkan kalau memikirkannya saja, oke. Dia bersumpah jika dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kali ini, dia tidak akan pernah memakan siapapun lagi. Oke, tentu saja mudah untuk didiskusikan. Mengapa kamu tidak membantuku? Bantu aku mengembangkan Fen Jue dan bantu aku melangkah ke alam Dosein bintang 9. Xiao Yan segera mengangguk gembira, tapi matanya sudah tertuju menelan kehampaan. Dada Yan sering bergerak, seolah sedang mempertimbangkan metode pemotongan yang tepat. Wu Tunyan menangis, mengedipkan matanya dengan liar dan berkata, tidak, kecuali masalah ini, kita bisa mendiskusikan yang lainnya. Saya hanya punya satu hal untuk didiskusikan, dan sepertinya Anda belum membahasnya. Aku tulus. Senyum Xiao Yan tiba-tiba memudar, dan dia berjalan menuju Wu Yan selangkah demi selangkah. Ya, aku ingat, Xiao Yan, kamu tahu bahwa Ziwo memiliki dua jenis Ziwo khusus yang disebut Tiandi Ziwo. Ziwo dalam Hun Suzi yang kamu telan adalah di Ziwo. Apakah lebih baik dari Ziwo biasa? Petik 2. Ada jenis kaisar api lain, yang lebih kuat. Ia memiliki setengah kekuatan api alien itu sendiri. Itu adalah jenis yang melahap setengah dari asal-usulku Dosage, tapi dia pasti bisa maju ke Dosage bintang 8. Melihat tangan kotor Xiao Yan hendak menyentuh tubuh murninya, otak Void Swallowing Yan mulai bekerja dengan gila-gilaan, mencari dengan panik. Segala cara untuk menyelamatkan diri. Gemerincing. Xiao Yan berdiri di samping Wu Tunyan dan perlahan berjongkok. Gulu, Wu Tunyan menahan ketidaknyamanan karena menjadi sasaran musuh alami, dan tersenyum dengan rendah hati, bagaimana, bisakah kamu melepaskanku? Bang! Kembali ke Nihility yang menelan api adalah pukulan lama Xiao Yan, dan Nihility yang tidak siap menelan api dan langsung pingsan. Maaf, aku tidak suka berbicara sambil makan. Xiao Yan menjabat tangannya sambil tersenyum, lalu mengepalkan tinjunya dan perlahan meraih tubuh Void Swallowing Yan. Tolong pikirkan 800 kata gerakan makan. Batas bintang. Yao Chen baru saja menenangkan pasukan Tianfu yang kembali dari ekspedisi, ketika seseorang datang untuk melaporkan bahwa kepala 4 suku, klan kuno, klan Guntur, klan Yan, dan klan Yao, sedang berkunjung. Debu obat panas masih menempel di pantat mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain meminta seseorang membawa mereka ke aula pemimpin sekte. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda, para leluhur, datang ke alam bintang saya? Kata Dewa Tua Yao Chen dari tanah. Yao Chen, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini, kami ingin melihat Xiao Xuan. Begitu. Gu Yuan selesai berbicara, Lei Ying, Yan Jin, dan Yao dan menatap Yao Chen dengan mata menyala-nyala. Guru, Suner mencoba yang terbaik. Suner, yang duduk dengan patuh di sisi Gu Yuan, berkata sambil tersenyum malu. Haha, tidak apa-apa. Yao Chen melambaikan tangannya, lalu berdiri dan berkata, kepala klan, tolong ikuti saya. Di bawah kepemimpinan Yao Chen, Gu Yuan dan yang lainnya datang ke tempat yang cukup aneh di dunia bintang. Tempat rahasianya adalah lorong luar angkasa yang dijaga oleh pasukan berat Tianfu.
Jalur luar angkasa ini tidak hanya berbeda dari jalur luar angkasa yang menghubungkan dunia kuno dan dunia pengobatan, tetapi ada dua orang suci petarung yang kuat duduk di sini, yang jelas cukup tersembunyi dan penting. Tuan Istana, orang-orang kuat Tianfu yang duduk di sini memberi hormat satu demi satu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.